Di bulan ini kita masih belajar tentang yang seperti disampaikan Pastor Ferry minggu pertama, yaitu tentang spiritful. Amin, yaitu penuh semangat. Spiritful, penuh semangat. Tapi saya ingin garis bawahi di sini bahwa penuh semangat itu bukan ketika kita say hello dengan teman kita. Ayo semangat, semangat. Atau seperti anak-anak TD ya. Tepuk semangat, plak, semangat gitu. Enggak gitu ya. Semangat karena ini kita belajar tentang nilai-nilai. Jadi nilai-nilai itu harus tertanam di dalam kita. Bukan hanya tampak luar, tampak kita ketemu orang kita semangat. Tapi ketika kita sendiri, kita mungkin pelayanan sendiri, kita bekerja sendiri, kita down. Bukan seperti itu. Tapi ini nilai-nilai yang akan kita pelajari bersama. Saya juga masih belajar. Saya orangnya itu tidak bisa ekspresif ya, mengekspresikan semangat itu gak bisa. Tapi ketika nilai-nilai itu ada di dalam kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu akan punya dampak. Amin. Akan punya dampak buat orang-orang sekitar kita, buat orang-orang yang kita layani, terusnya buat gereja kita. Amin. Kita buka di Roma 12 ayat 10. Tentu semua hafal ayat ini ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Roma 12 ayat 10 ya Bang ya. Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di versi yang lain, versi mudah dibaca itu saya lebih lebih ngena gitu, lebih ngena. Roma 12 ayat 11 di versi mudah dibaca. Jangan malas apabila kamu harus bekerja bagi Allah. Bangkitkan semangat rohanimu untuk melayaninya. Jadi roh yang menyala-nyala itu semangat untuk melayani. Kita bangkitkan semangat untuk melayani, amin. Kenapa kita butuh semangat yang melayani? Seperti tadi di awal saya katakan, kalau api kita itu jadi padam, semangat kita ini padam, ini akan berdampak buat pelayanan kita ya. Ketika kita jadi suam, pelayanan kita di suam, itu tidak akan tepat sasaran. Pelayanan kita akan seadanya, tidak excellent. Kita juga belajar tentang nilai excellent. Dan yang lebih parah lagi, pelayanan kita tidak menjadi berkat buat orang yang kita layani. Mungkin kita seadanya di sini melayani Tuhan, membawakan pujian, itu gak akan menjadi berkat buat jemaat Tuhan, gak akan membawa gairah untuk menyembah Tuhan. Karena kita tidak punya semangat, kita tidak punya api itu. Kita butuh api Tuhan, kita butuh semangat roh yang menyala-nyala tadi. Supaya pelayanan kita menjadi luar biasa, pelayanan kita menjadi goal ya. Kita punya dampak buat orang-orang sekitar kita. Ada hal-hal yang membuat semangat kita itu menjadi padam. Hal-hal yang membuat semangat kita ini jadi suam ya, jadi tidak bergairah lagi, tidak punya dampak lagi. Yang pertama ada masalah tentang hidup. Kita semua tentu punya masalah hidup ya. Ketika kita hidup di dunia ini, semua orang pasti punya masalah hidup. Yang enggak punya masalah itu setelah meninggal ya, udah mati, itu enggak punya masalah hidup. Kita sakit, ketika kita punya crash dengan orang lain, bermasalah dengan orang lain. Tapi bagaimana kita menyikapi masalah hidup itu supaya kita tetap punya semangat dalam melayani, kita punya semangat dalam melayani Tuhan dan punya dampak buat orang lain. Yang pertama masalah hidup, yang kedua kesalahan yang pernah kita perbuat. Ada dosa-dosa yang pernah kita berbuat, mungkin kesalahan dengan orang lain, mungkin kita punya hubungan yang tidak baik dengan orang lain,
sehingga itu berimbas pada pelayanan kita. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini nangkep pelayanan, wah itu yang di altar ini ya, pelayanan altar itu. Enggak. Setiap kita adalah pelayanan Tuhan, amin. Mulai dari bangun tidur, kita sudah melayani Tuhan, kita berdoa, kita saat teduh, kita baca firman, kita menyembah Dia, itu sudah melayani Tuhan. Bukan hanya yang di gereja ini ya, ini sebagian kecil dari hidup kita. Pelayanan kita dimulai sejak kita bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Kalau udah tidur nggak melayani, kita melayani diri sendiri. Ya, jadi ketika kita melayani Tuhan lewat jam-jam doa kita, lewat penyembahan kita bisa punya dampak juga buat orang lain. Ketika kita mengekspresikan tentang kasih, kita belajar tentang kasih, kita juga bisa mengimpartasikan kasih kepada orang lain. Itu melayani Tuhan. Ada lagi yang ketiga, kembali kepada kehidupan yang lama. Sering kita alami bahwa ketika kita udah mulai naik kelas, istilahnya next level, kadang kita tiba-tiba turun lagi, kita jatuh lagi pada hal yang sama lagi. Contohnya mungkin kita pernah berjudi kita jatuh di situ, kita berusaha, Tuhan aku gak ingin lagi seperti ini Tuhan. Tapi ketika kita udah sedang melayani Tuhan dengan luar biasa, iblis bisa pakai itu untuk menjatuhkan kita. Kita ditarik lagi ke hal-hal yang membuat kita jatuh. Dan itu yang membuat pelayanan kita, membuat kehidupan rohani kita menjadi down. Mungkin kalau pelayanan mungkin terlalu ini ya, saya ubah jadi kehidupan rohani. Di kehidupan rohani kita menjadi down. Dan kehidupan lama itu yang sering dipakai oleh iblis untuk membuat kita ditarik lagi untuk down, untuk menjauh dari Tuhan. Kita menjadi suam, kita menjadi tidak bergairah lagi di hadapan Tuhan. Yang keempat, lupakan panggilan Tuhan, lupakan panggilan kita. Sebenarnya kita dipanggil Tuhan untuk apa sih? Kita dipanggil Tuhan untuk apa? Menjadi murid Kristus. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi penyembahnya. Amin. Kalau kita sendiri jarang menyembah Tuhan, oh bagaimana kehidupan rohani kita ya? Menyembah enggak harus kita nyanyikan pujian, enggak, kita bersyukur, terima kasih Tuhan, kita bangun tidur, terima kasih Tuhan, itu udah menyembah Tuhan. Kita enggak bisa lepas dari kehidupan menyembah Tuhan itu. Lupakan panggilan kita sebagai pemberita Injil. Kita dalam firman Tuhan katakan kita adalah surat terbuka, kita adalah surat yang terbuka, dilihat semua orang, dibaca semua orang, amin. Itu penginjilan yang pertama kita, mulai perbuatan kita di tengah masyarakat ya, di tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana kita menunjukkan, ini loh aku anak Tuhan, ini loh aku orang Kristen istilahnya. Mulai perbuatan kita, mulai kedekatan kita dengan orang-orang, kita nyatakan kasih Tuhan ya, beritakan kasih Tuhan tepat atau tidak tepat waktunya, amin. Itu tadi 4 hal yang bisa membuat kita down ya, membuat kita suam-suam, membuat kita jauh dari apa yang Tuhan harapkan dalam hidup kita. Kita akan belajar tentang salah satu tokoh Alkitab, murid Tuhan Yesus, Rasul Petrus, di mana dia dibentuk Tuhan sedemikian rupa. Kita tahu ya, waktu kemarin kita Paskah, jadi ketika sebelum Tuhan Yesus disalib, malam sebelum Tuhan Yesus disalib, Simon Petrus ini melakukan sesuatu yang fatal. Dia sudah menyangkal Tuhan sebanyak berapa? Wah, pintar semua. Lulus sekolah minggu berarti. Simon Petrus sudah menyangkal Tuhan ya, sudah menyangkal Tuhan, dan itu sesuatu yang apa ya? Wah, fatal sekali bagi seorang murid Tuhan ya.
Tapi sebelumnya, sebelum kejadian itu, setelah Last Supper ya, perjamuan terakhir, Tuhan sudah mengingatkan. Bahkan Simon Petrus berkata, Tuhan, sekalipun mereka ini, maksudnya murid-murid yang lain, tidak mengasihi Engkau, aku akan mengikut Engkau, aku akan mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Aku akan rela mati bagi Engkau, bahkan masuk penjara bersama Engkau. Gitu kata Simon Petrus. Apa kata Tuhan? Malam ini juga sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Wow, gimana kalau kita perasaan Simon Petrus seperti itu? Deg gitu ya. Apalagi yang ngomong gurunya sendiri ya, Tuhan sendiri. Itu rasanya jadi down ya, jadi wah nggak mungkin, aku nggak mungkin seperti itu. Simon Petrus itu orangnya apa ya, spontanitas itu. Dia tuh apa, belak-belakan, dia tuh ya orang spontanitas seperti itu ya, gegabah kadang. Tanpa ada deng aling-aling bahasa Jawa nih. Tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir panjang. Jadi apa dilakukannya, apa dikatakannya itu keluar begitu saja ya. Aku akan mengasihi Engkau lebih dari murid-murid yang lain Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani mulai ditangkap, apa yang dilakukannya? Dia ambil pedang, dihunuskan ke telinga siapa? Lulus sekolah minggu juga. Malkus, hamba imam besar ya. Sampai telinganya putus. Dan itu dilakukan Petrus supaya untuk menunjukkan, aku enggak seperti itu Tuhan, aku ini orangnya taat, aku ini orangnya akan mengikut Engkau. Tapi akhirnya juga zong ya, akhirnya juga dihadapkan dengan perempuan yang, apakah kamu ini kan murid Tuhan ya, yang murid Yesus yang selalu pergi bersama Yesus itu. Oh bukan, hanya berhadapan dengan perempuan, sudah kalah ya, udah. Ketika dia sadar bahwa dia sudah menyangkal Tuhan, hatinya benar-benar hancur. Ketika dia dengar ayam berkokok itu, hancur hatinya. Kenapa aku bisa melakukan seperti itu? Dia menangis. Kalau mungkin sudah pernah lihat movie-nya ya, filmnya itu tentang dia tersungkur menangis sambil menganggap bahwa dia ini udah nggak layak lagi, dia udah nggak layak jadi murid Tuhan. Mungkin predikatnya sama dengan Yudas itu ya, yang mengkhianati Tuhan. Udah nggak layak lagi. Apalagi dia itu salah satu murid Tuhan yang utama. Ada beberapa 12 murid itu, ada beberapa murid yang utama. Petrus, Yakobus, Andreas, Yohanes, 4 murid utama ini selalu mengikut Tuhan dimanapun ya. Jadi dia ini juga dianggap sebagai, kalau di kelas kan ada murid-murid itu ada ketua kelas ya, dianggap ketua kelasnya ini, pemimpinnya. Jadi ketika dia melakukan seperti itu, down sekali, hancur hatinya. Dia nggak punya semangat lagi kan. Terus cara Tuhan membangkitkan kembali semangat Simon Petrus, kita akan baca di Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Ini agak panjang tapi kita akan baca pelan-pelan, menghayati dari ayat ke ayat, karena ini sangat luar biasa sekali, sangat dalam sekali. Yohanes 21 mulai dari ayat pertama. Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan dirinya lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid-muridnya yang lain. Jadi murid-murid ini sebagian besar murid-murid ini sedang berkumpul bersama ya, sedang berkumpul bersama. Dan itu keseharian mereka setelah Tuhan Yesus dikuburkan ya dan bangkit, jadi jenazahnya nggak ada lagi. Mereka nggak tahu apa yang dilakukan, apa yang harus dilakukan ini. Karena mereka tergantung pada Simon Petrus ini pemimpinnya ya. Kalau Simon Petrus ini, kita ke sana, ya ikut sana ya. Nah ini ayat 3 ini kita baca bersama-sama. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Wah, pergi menangkap ikan. Kita tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus di awal-awal mereka dipilih itu, mereka
dari penjala ikan menjadi penjala manusia, lulus sekolah minggu. Ya, jadi penjala manusia. Tapi apa yang dilakukan ini? Aku pergi menangkap ikan. Udah enggak lagi dia udah kehilangan passionnya lagi, dia udah kehilangan tujuan hidupnya lagi. Aku pergi menangkap ikan. Kembali lagi ke kehidupan yang lama ya, sebagai seorang nelayan. Dan kata mereka kepadanya, ini yang luar biasa, kami pergi juga dengan engkau. Ini bahayanya seorang pemimpin, leader itu punya impartasi, punya dampak buat orang-orang sekitarnya. Ketika leadernya salah, itu akan punya dampak buat orang-orang sekitarnya. Amin. Nah, bagi home leader, ini kita harus hati-hati ya. Bagaimana kita punya dampak yang baik buat orang-orang sekitar kita, bukan dampak yang buruk ya. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Tuhan mulai bekerja di situ. Ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yesus menampakkan diri pada mereka ya. Kata Yesus pada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Karena benar, sepanjang malam mereka nggak dapat apa-apa ya. Mungkin apa karena udah lama nggak menjala ikan gitu, jadi nggak tahu caranya lagi. Tapi Tuhan bekerja di situ. Ayat 6. Kata Yesus pada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mungkin Bapak Ibu mulai nangkap sesuatu ya. Nangkap sesuatu. Sebenarnya ini pernah Tuhan katakan sebelumnya. Pernah di awal-awal itu Tuhan sudah pernah katakan seperti ini. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Sebelum Tuhan Yesus memilih 12 murid ini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sedang berkhotbah di tepi pantai gitu kan, berkhotbah, dan ada Yohanes, Andreas, Yakobus yang sedang menjala ikan dan tidak dapat apa-apa. Terus Tuhan katakan, "Tebarlah jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan memperolehnya." Ini apa artinya apa? Sebenarnya Tuhan sedang mengingatkan kembali. Ini poin yang pertama yang bisa kita petik ya. Bahwa Tuhan sedang mengingatkan kembali. Mengingatkan awal-awal mereka dipilih Tuhan, mengingatkan mereka awal-awal untuk mengerti apa panggilan mereka sebenarnya. Tuhan inginkan kita juga mengingat sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mengingat mujizat Tuhan ya. Mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan. Mengingat cinta mula-mula kita ketika kita pertama kali bertemu Tuhan. Kadang Tuhan ingatkan itu supaya kita punya semangat lagi. Pernah suatu kali ketika saya mau beli rumah yang saya tempati ini, dulu saya masih ngontrak, pindah-pindah gitu. Dan saya mau beli rumah, otomatis saya harus nabung banyak. Ketika sudah mau beli rumah ini ada orang yang pinjam uang istilahnya. Pinjam uang karena dia bilang saudaranya ini mau melahirkan harus operasi. Sedangkan istri saya, semua anak kami lahir di operasi dan kami tahu biayanya itu sangat besar. Dan kalau tidak tertolong bisa kehilangan nyawa ibu atau anak atau dua-duanya. Dan karena kami kasihan gitu kan, karena butuh biaya, nanti setelah 1 minggu atau 2 minggu dikembalikan, kami kasih. Tapi ternyata uangnya itu dibawa pergi, dibuat untuk istilahnya jualan uang gitu, jualan uang, dan nggak kembali. Dan ketika harus bayar ini rumah ini, wah uang dari mana ini?
tabungan sudah hilang ya, sudah habis. Padahal kalau kita beli rumah ada tenggat waktu ya. Kalau ini tidak terselesaikan sampai hari H-nya, nah ditarik lagi, gak jadi ya. Saya mulai menangis, Tuhan ini dari mana? Kalau gue tidak tahu, dapat uang dari mana Tuhan? Tiba-tiba Tuhan ingatkan ketika saya mungkin 10 atau 20 tahun lalu, ketika tahun 2005 ibu saya dipanggil Tuhan, tahun 2007 ayah saya dipanggil Tuhan, terpaut 2 tahun. Dan ketika itu saya baru lulus kuliah, adik-adik saya masih SMA, masih sekolah, 2 orang. Dan saya belum bekerja waktu itu, jadi masih coba-coba kerja sana sini, ikut bengkel, ke konter, jualan beras, macam-macam ya. Jadi ketika Tuhan mengambil kedua orang tua saya, rasanya hampa gitu, nggak ada harapan, nggak ada apa yang harus saya lakukan, nggak ada ini. Nanti gimana nasib adik-adik saya ini, bisa kuliah apa tidak gitu. Bahkan ada hamba Tuhan yang katakan, ini nanti kalian tuh nggak akan bisa kuliah karena nggak ada dana ya. Hamba Tuhan yang katakan, ya udah hidup seadanya aja, harus istilahnya menghemat gitu ya. Jadi itu membuat kami down, membuat kami nggak punya harapan, nggak punya masa depan gitu, nggak ada yang dituju. Tapi ketika saya diingatkan itu, saya nggak tahu sampai sekarang 2 adik saya ini bisa kuliah, lulus kuliah S1, dan mereka bisa kerja di instansi yang luar biasa. Kalau nggak karena Tuhan itu nggak mungkin. Dan ketika saya diingatkan kejadian seperti itu, wah, saya punya harapan lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saya bisa beli rumah itu karena kasih Tuhan. Nah, ini Tuhan inginkan kita untuk mengingat-ingat lagi apa yang Tuhan sudah lakukan pada kita. Kita bisa buka Mazmur 143 ayat 4 dan 5. Mazmur 143 ayat 4 dan 5. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Ayat 5. Aku teringat pada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaanmu, aku memikirkan perbuatan tanganmu. Ketika kita lemah, kita lesu, kita tidak punya semangat, kita ingat-ingat lagi kasih Tuhan. Kita ingat-ingat lagi pertolongan Tuhan. Amin. Itu yang membuat kita semangat lagi, kita punya pengharapan lagi dalam Tuhan. Kita balik lagi ke Yohanes 21 tadi. Ayat 7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata pada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka mengelajala penuh ikan. Petrus ketika tahu bahwa itu Tuhan, dia merasa, wah, tadi kan dia merasa hancur hatinya kan, hancur hatinya telah menyangkal Tuhan Yesus. Ketika dia melihat itu Tuhan, dia melalui pakai pakaiannya terjun menghampiri Tuhan. Kalau 200 hasta itu sekitar 90 meter ya, 90 meter, 100 meter, itu udah dekat dengan pantai. Dan dia enggak mau berlama-lama, dia ingin menunjukkan, Tuhan, aku benar-benar mengasihi Engkau Tuhan, ingin datang segera gitu. Ketika mereka tiba di darat, ayat 9, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti ya. Ayat 10, kata Yesus pada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Kalau Bapak Ibu diminta beberapa ikan itu berapa? 2, 3 gitu ya. Beberapa ikan namanya ya.
Ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar. Berapa jumlahnya? 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Tuhan minta beberapa ekor aja untuk dimasak, dibakar, bawa semuanya ya. Dibawa semuanya. Kita lihat ini bahwa sebenarnya Simon Petrus ini apa ya? Sedang kikuk istilahnya ya. Coba kalau kita bandingkan, kita sedang menghadapi orang yang kita sedang salah ini, kita salah, kita bertemu orang yang kita sakiti istilahnya. Apa ya perasaan kita ya? Mungkin kita ewoh ya, kita kikuk, kita merasa enggak, aduh ini gimana gitu. Itu yang terjadi pada Simon Petrus ya. Dia merasa, wah Tuhan aku ini salah Tuhan. Ambil beberapa ekor, dia ambil semuanya ya. Ayat 12 ini penting sekali. Kata Yesus pada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya setelah ia bangkit dari antara orang mati. Poin kedua dapat kita ambil di sini bahwa Tuhan inginkan kita ada persekutuan di situ. Amin. Tuhan mengambil roti, membagi-bagikannya. Dia mengingatkan murid-murid tentang perjamuan terakhir ketika mereka semua berkumpul sebelum Tuhan Yesus disalib. Mereka semua berkumpul, Tuhan dah ingatkan, Tuhan sudah mengajarkan banyak hal ya. Dah mengingatkan mereka kembali apa yang sudah Tuhan ajarkan buat mereka. Jadi ini poin kedua adalah kita bangun persekutuan. Tuhan inginkan kita bangun persekutuan ketika kita sedang down, kita nggak punya semangat, jangan jauh dari persekutuan, jangan meninggalkan persekutuan. Amin. Kita akan hancur diri. Kita nggak bisa hidup sendiri. Seumur hidup saya nggak bisa, saya mau hidup sendiri di hutan tanpa orang lain, pastinya nggak berbuat dosa kan? Kita nggak bisa. Kita butuh orang lain, kita butuh orang yang menguatkan kita. Kita juga butuh orang-orang yang mungkin harus hantam-hantaman dengan mereka supaya kita bisa bertumbuh, kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin dibuat seperti emas itu harus dibakar ya. Jadi nilainya akan terlihat. Kita butuh orang, kita butuh teman-teman, kita butuh orang lain. Jadi ketika ada masalah datang, jangan jauh tapi datanglah pada persekutuan. Itu yang Tuhan inginkan. Saya sedih ketika banyak teman-teman kita meninggalkan kita ya. Banyak teman-teman kita yang pergi dari kita. Banyak kita butuh saling membangun, kita butuh saling menguatkan. Tapi ketika kita di sini kita bersatu hati, dalam persekutuan kita ada sesuatu yang luar biasa. Kita bisa belajar firman, kita bisa menyembah Dia, menyembah Tuhan bersama. Kita juga bisa saling membangun ya satu dengan yang lain. Persekutuan bukan hanya bicara soal di gereja ini saja, kita bisa buat persekutuan di rumah kita dengan anak-anak kita. Kalau malam sebelum tidur gitu, kadang saya bicara dengan anak-anak, siapa yang mau pimpin doa gitu. Mereka rebutan, kalau enggak dapat tugasnya itu menangis malah. Jadi mereka saya ajar untuk pimpin doa, dan mereka berdoa dengan bahasanya terbatas dan lama gitu, bisa aneh gitu bahasanya. Tapi saya tetap paham maksudnya gimana gitu. Itu pun kalau udah bangun tidur ya, kalau bangun tidur bersama-sama kita bangun, kita doa dulu bersama-sama. Tadi malam abang udah pimpin doa, sekarang adik pimpin doa gitu. Dengan begitu mereka akan merasakan persekutuan di rumah, mereka dibangun ya, dibangun bersama-sama. Kita next lagi ke ayat selanjutnya, ke perikop selanjutnya, gembalakanlah domba-dombaku. Kita akan lebih lagi intim hubungan antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus ini. Ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata pada Simon Petrus,
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Tadi kita di awal sudah sudah mengetahui bahwa Simon Petrus ini bilang bahwa Tuhan, aku mengasihi engkau lebih dari mereka ini Tuhan. Aku mengasihi engkau lebih dari mereka ini. Nah, ini Tuhan ingatkan lagi Simon anak Yohanes. Bahkan dia nggak memanggil dia Petrus ya, seperti nama kesayangannya, karena dia dikasih nama Kefas atau Petrus yang artinya batu karang yang teguh. Tapi dia panggil Simon, nama kecilnya. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus padanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16 diulangi lagi, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus padanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17, kata Yesus padanya untuk ketiga kalinya. Ketiga kalinya ya, mungkin kita nangkep ini. Petrus menyangkal Tuhan Yesus berapa? 3 kali ya. Demikian juga Tuhan meneguhkan Petrus ini sebanyak 3 kali juga. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus padanya, gembalakanlah domba-domba aku. Kalau kita lihat di terjemahan aslinya ya, ini kan Kitab Yohanes itu ditulis dalam bahasa Yunani, Meskipun percakapan Tuhan Yesus dengan Simon itu bahasa Aramaik ya, tapi Kitab Yohanes ditulis dalam bahasa Yunani karena diperuntukkan untuk orang-orang Yunani. Di situ dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus berkata pada Simon Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dikatakan dipakai bahasanya adalah agape, agapas, katakan agapas atau agape, yaitu kasih tanpa syarat. Apakah Simon anak Yohanes, apa engkau agape terhadap aku? Apa jawab Simon Petrus? Dia tahu dia nggak bisa ngasih sesuatu yang sebesar agape itu, hanya Tuhan yang bisa. Benar Tuhan, aku filio pada engkau. Filia ya, tulis di filio atau filia ya, artinya kasih hanya sebatas sebagai sahabat atau teman atau saudara. Dia nggak bisa ngomong agape kepada Tuhan, dia ngomong aku filio kepadamu Tuhan. Demikian juga yang kedua, Tuhan katakan lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape kepadaku? Dia jawab lagi, aku filio kepadamu Tuhan. Tapi yang ketiga, ini luar biasanya Tuhan Yesus. Simon anak Yohanes, apakah engkau filio kepadaku? Mendengar itu mungkin itu yang membuat dia menangis ya. Tuhan itu Tuhan sudah menebus kita semua, Tuhan sudah menebus kita dengan harga yang sangat mahal. Dia nggak akan menuntut kita ya. Dia nggak akan menuntut kita, dia nggak akan, oh kamu udah berbuat salah, kamu harus dihukum. Tuhan nggak pernah menuduh kita, yang menuduh kita itu iblis. Iblis yang menuduh kita, yang membuat kita, aku nggak layak, kamu nggak layak. Tapi Tuhan ini menunjukkan bahwa aku ini mengasihi engkau, sekalipun kamu nggak layak sekalipun, aku mengasihi engkau. Ini yang membuat Simon menangis. Dia hanya bisa menangis karena dia tahu bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Kasih Tuhan itu luar biasa buat dia. Ini bicara apa? Poin ketiga adalah adanya pemulihan. Tuhan inginkan kita ada pemulihan. Kalau kita berbuat salah, adakan pemulihan di situ. Jangan pergi dari masalah itu, tapi
hadapi dan adakan pemulihan. Itu yang Tuhan inginkan, adakan pemulihan. Kita bisa adakan pemulihan dengan Tuhan lewat jam-jam doa kita. Kita bisa adakan pemulihan dengan antara kita dengan sesama kita, mungkin dengan istri kita sedang ada crash, ada masalah. Kita selesaikan waktu itu juga. Jangan sampai menumpuk-numpuk semakin lama. Adakan pemulihan. Kita juga bisa adakan pemulihan untuk diri kita sendiri seperti Simon Petrus. Dia masih belum bisa memaafkan dirinya sendiri ya. Makanya Tuhan katakan, apakah engkau mengasihi aku? Aku aja mengasihi engkau ya. Kamu harus bisa mengasihi dirimu sendiri. Pemulihan diri sendiri itu penting. Itu poin ketiga, adakan pemulihan. Dan selanjutnya kita baca beberapa ayat terakhir, ayat 18 dan 19. Aku berkata padamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Buku sejarah berkata bahwa Simon Petrus martir bagi Tuhan ya. Dia disalib ketika dia di Roma, tapi dia berkata, aku tidak layak disalib seperti Tuhanku. Maka dia disalib terbalik dengan kepala di bawah. Kalian merasa enggak layak untuk disalib seperti Tuhan. Dia dari seorang yang menyangkal Tuhan berubah menjadi seorang martir bagi Tuhan. Amin. Ada hal yang bisa kita ambil dari ayat 18 ini. Ketika engkau muda, engkau bisa mengikat pinggangmu sendiri. Ketika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau. Ini berbicara tentang hubungan dengan Roh Kudus ya. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Ketika kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus, bukan kehendak kita yang terjadi, tapi kehendak Roh Kudus yang terjadi. Mungkin kita menganggap, wah, aku kalau bertemu dengan orang yang bersalah padaku, enggak gitu. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, kamu harus datang adakan pemulihan. Kita datang, meskipun kita seperti apa ya, nggak punya muka istilahnya Jawa ini, nggak punya rai ya, dihina, dijelek-jelekan, tapi kalau kita mau ada pemulihan di situ, kita lakukan. Itu tuntunan Roh Kudus. Kita udah belajar di minggu pertama bagaimana ketika kita bersama dengan Roh Kudus ada kuasa di situ, ada dunamos di situ. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kemarin dikatakan bahwa kuasa adalah dunamos ya, atau dinamo, bisa juga dinamit atau dinamis. Jadi kuasa itu membuat kita punya semangat lagi, kuasa itu membuat kita bergairah lagi untuk melayani Tuhan, untuk menjadi dampak bagi orang lain. Kita dipulihkan lagi, kita dikuatkan lagi. Karena Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, amin. Sebagai ayat penutup kita bisa buka Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Ini yang dikerjakan Simon Petrus ketika Roh Kudus sudah bekerja melalui dia. Ketika masa Pentakosta, Simon Petrus dilewat Roh Kudus, dia berkhotbah pada banyak orang waktu itu ya. Dengan lantang, dengan berani dia berkhotbah luar biasa. Dari seorang nelayan yang enggak terdidik istilahnya, dia bisa berkhotbah luar biasa.
Ayat 41 katakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, langsung dibaptis waktu itu. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Oh, dengan khotbah zaman sekarang gak ada yang sekali khotbah 3.000 orang langsung dibaptis, langsung terima Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Mari kita bangkit diri.